Oke, karena di depan saya ada 3 kamera Cinema Cam dari Canon, sepertinya enak kalau kita bahas ya perjalanan, proses, dan histori di baliknya di Carito Review. Nah, Carito Review kali ini kita agak bedanya karena kita mungkin nggak nge-review ya sebenarnya. Kita mau cerita tentang bagaimana kamera terkhusus, kamera yang di tengah ini menggempur pasar dan menciptakan inovasi baru sehingga teman-teman produksi ini punya mainan baru untuk dimainkan, termasuk teknologi dan fasilitas baru yang waktu itu tuh terobosan besar gitu. Cuman ya kembali lagi karena kita hari ini dan ngebahasnya kemarin pasti ada kekurangan yang kita temukan dan ini sudah menjadi perbaikan. Saya mulai dari sini, ini ada 1DC, masuk ke Indonesia di 2013 awal. 1D Cinema, ini ketika megang aja kayaknya lu pengen berpetualang, kayaknya kita harus ketemu alam, terus kita abadikan gitu menggunakan kamera ini lu adventure banget sih. Nah, asik banget sih. Gue kayaknya nggak mau di-strapin deh, tapi gue pengen dilem ke tangan gue aja, jadi gue pegang terus. Dari bentuknya teman-teman lihat, ini sebenarnya mirip kayak C70 ya, kalau teman-teman lihat hari ini. Cuman C70 jelas dia ada ND filternya, terus ada fan-nya segala macam, jadi lebih besar gitu. 1D ini jadi satu momok negatif sebenarnya waktu itu buat teman-teman produksi. Kenapa? Karena dia ini dikenal mudah overheat. Jadi permasalahan ketika satu sinema kamera nggak bisa long record. Tapi balik lagi, kenapa dia mudah overheat? Teman-teman harus tahu bahwa 1D Cinema ini adalah kamera pertama dari Canon yang bisa merekam 4K RAW. Meski di 24 frame ya, frame rate-nya meski 24 ya. Tapi balik lagi, teknologi di tahun 2012, 2013, 4K, RAW, overheat itu pasti sih. Kecuali lo nambahin fan di dalamnya gitu kan. Nah, dari segi baterai, ini buka kancing di sini terus dibuka gitu. Karena dia bagian dari grip. Ketika lo pasang, lo kencengin, ya udah siap berpetualang kembali. Yang jelas, ini adalah kamera legendaris dari Canon. Dan Canon sukses membombardir pasar menggunakan 1D Cinema. Setelah 1D Cinema, Canon mengeluarkan C100 Mark II. Videonya masih terasa banget ya, karena di grip di top handle atasnya ini ada shotgunnya. Terus yang saya paling suka sebenarnya adalah gripnya. Ini enak banget. Gripnya enak banget. Ini kalau udah kelas C, ini pasti gripnya kayak gini, ini enak banget. C100 Mark II ini saya ingat banget itu di tahun 2014. Di tahun itu ketika saya masih SMA. Kalau kita lihat ke YouTube, itu C100 Mark II, terus 1DC masih banyak. Ini legend-legend yang saya kira sampai akhir hayat saya tidak akan ketemu sama barang-barang ini. Tapi ternyata kita ketemu hari ini. Ya. Halo, Rio. Seperti teman-teman lihat, secara bentuk ini sudah intimidasi banget ya. Ini kayaknya nggak mungkin sih kalau teman-teman nggak terpantik untuk berkarya menggunakan kamera-kamera seperti ini. C200 asik banget. Saya juga suka nih C200. C200 ini keluar di tahun 2017. Otomatis sudah pasti dong dia memandang teknologi yang lebih baru ya. Kenapa? Karena memang keluar di tahun 2017. Perekaman 4K, RAW ini sudah pasti disematkan di dalamnya. Yang menarik sebenarnya teman-teman ya dari C200 adalah monitornya sudah pasti kita pakai eksternal karena ini monitor bawaannya, nggak ada monitor di belakangnya. Ini nggak ada, sudah pasti kita pakai atas. Kalau di C100 ini masih ada monitor dan ini tipe articulated ya, kayak mirrorless Canon zaman sekarang lah. Tuh. C100 Mark II C200 ini udah pakai SD card, beda sama 1DC. 1DC ini kan masih pakai CF ya memorinya. Saya rasa di tahun 2022 ini tepat ya teman-teman, ketika kita terbiasa dengan konsumsi tone dan ketajaman yang semakin berkompetisi. Ada baiknya kita coba untuk bernostalgia menggunakan 1DC. Ketika teman-teman bernostalgia kembali merasakan warna dari tahun itu, hasil video dari 1DC ini dan foto itu tone-nya tuh pekat-pekat adem. Gue nggak tahu jelasinnya gimana. Yang jelas teman-teman silakan coba. Ini adalah hal menarik dan saya sangat rekomendasikan karena jangan-jangan teman-teman suka. Jangan-jangan ya. Makanya dicek dulu, teman-teman cek dulu hasil dari 1DC ini. Sisanya sih ya klasik ya. Di tahun itu pasti menciptakan size yang lebih besar.
kompresinya tidak sesempurna kamera sekarang, dan juga teman-teman harus punya adapter CF. Balik lagi worth it ketika teman-teman menemukan tone klasik Canon di dalam kondisi ini. Saya rasa cukup teman-teman untuk membahas sedikit tentang sinecam dari Canon ini. Semoga ya nanti kita coba untuk bikin konten-konten khusus menggunakan kamera ini masing-masing. Tapi yang jelas One-DC C100 Mark II, C200 lo harus coba. Lo akan nemuin satu sensasi yang kayaknya lo nggak temuin di kamera pocket. Oke, terima kasih teman-teman. Sampai ketemu di konten Cerita Film selanjutnya. Terima kasih dari kami, terima kasih untuk Canon Indonesia dan Datascript. 3 kamera ini membuat kami lebih jatuh cinta kepada Canon. Sekian, sampai ketemu di konten Cerita Film selanjutnya.